Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kok enak sudah, cukup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, jamaah Masjid Namirah yang semoga kita bersama senantiasa Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari ini masih pada awal bulan Rajab kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu sebab bertambahnya iman dan salah satu cara mempertahankan keimanan, yaitu datang ke majlis ilmu. Maka dengan majlis ilmu yang kita datangi, walaupun terkadang materi yang tersampaikan terkesan berulang, walaupun terkadang apa yang disampaikan mungkin Anda sudah pernah membacanya atau mendengarnya, tapi yang kita cari di majelis ilmu ini bukan sekedar apa yang disampaikan, tapi yang kita cari di majelis ilmu semacam ini adalah keberkahannya, rahmat yang Allah turunkan ke dalamnya, kemudian ampunan dosanya, kemudian doa-doa yang diterima, dan yang paling penting majelis taklim ini merupakan tempat kita untuk meningkatkan keimanan. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnat, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini bukan tema kecil, tapi ini tema besar. Bukan perkara yang remeh, tapi ini perkara yang sangat penting untuk difahami oleh setiap muslim, yaitu semangat untuk senantiasa bermanfaat dan memberi manfaat dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah, maka semangat memberi manfaat kepada orang lain itu, semangatnya bukan sekedar untuk menyenangkan orang lain, bukan sekedar itu. Bukan sekedar untuk memudahkan orang lain, tapi semangat terbesar setelah Allah Ta'ala adalah apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kita menginginkan dari kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Diri sendiri. Bukankah balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan yang serupa?
Nah, itulah kenapa kemudian muncul hadis, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia sampai akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang muslim, Allah akan meringankan kesulitannya. Barang siapa memudahkan orang Islam, Allah akan memberikan kemudahan dunia sampai akhirat. Nah, maka dari situ judul ini muncul dari hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik di antara kalian, ingat, bukan yang paling panjang sholatnya, bukan yang sekedar istiqomah puasanya, bukan yang paling lebar jilbab dan gamisnya, bukan mereka yang paling pintar menghafalkan Al-Quran dan Al-Hadithnya, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, siap. Sekarang kita mulai yang pertama. Silakan dibuka surah Al-Ma'un. Surat apa? Al-Ma'un. Ada yang bawa Al-Quran? Enggak ada. Yo, ini majelis taklim betulan yo ini. Suka saya kalau begini ya. Jadi kalau majelis taklim seperti ini, Pak, ini jamaahnya nanti dibaleni ceramai gak kroso. Karena sebelumnya gak ngerti, gak moco, gak nulis. Ini majelis taklim paling top ini. Dan kami dengan beberapa ustadz di Malang itu sudah mulai bikin kajian mulazamah. Mulazamah itu kajian intensif, bukan insentif, bukan. Intensif. Jamaahnya dibatasi. Tidak masuk 3 kali dicoret dan ada evaluasi. Karena kalau ngaji model begini terus, Pak, maaf ya, manfaatnya ada. Ada. Tapi dibandingkan ngaji yang mulazamah, itu tentu manfaatnya lebih besar yang intensif tadi. Yang betul-betul ada cara kita untuk mengetahui murid ini ngerti atau tidak. Baik, kita mulai yang pertama surah apa? Al-Ma'un. Sekarang lihat. Kita mau hitung bersama-sama ya. Di dalam surat Al-Ma'un, orang yang kemudian Allah katakan dia adalah mendustai agama Islam. Ngakunya Muslim. Tapi Allah menilai keislaman mereka. Dan Allah katakan kalian berdusta dengan keimanan kalian. Kalian berdusta dengan keislaman kalian. Nah, sekarang kita lihat. Kita hitung bareng-bareng. Apa yang menjadikan Allah menilai keislaman mereka itu dusta? Nah, kita kan nggak mau kan dibilang Islam kita ini apa? Dusta. Kita kepingin Islam kita, iman kita, perjuangan kita itu betul-betul oleh Allah dinilai dan oleh Allah Ta'ala diberikan balasan yang sempurna. Sekarang kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata-kata ara'aita ini kata-kata dalam tanda kutip ya. Allah dalam tanda kutip memberikan tantangan. Maksudnya begini, mau enggak kamu lihat? Ada enggak kamu perhatikan? Adakah di antara kalian yang kemudian mereka itu mengambil pelajaran? Itu kata-kata ara'aita. Sehingga ketika Allah Ta'ala firmankan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu maka seakan-akan Allah nyuruh kita, ayo perhatikan. Dan hati-hati, maaf loh ya. Sebelum memperhatikan orang lain, yang paling penting kita perhatikan siapa? Siapa? Diri sendiri. Sayangnya kita ini tidak kita punya mata. Mata kita ini sibuk memperhatikan orang lain. Dan kita lalai dari memperbaiki diri sendiri. Nah, sekarang lihat. Allah firmankan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian melihat orang-orang yang oleh Allah Ta'ala mereka dikatakan mendustakan agama? Dan untuk kita, insya Allah akrab di telinga kita
Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian ngaji sama murid-muridnya surat apa? Al-Ma'un, sampai muridnya merasa apa? Bosen. Dibilang, Pak Yai, Al-Quran itu 30 juz. Mulai Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai An-Nas surat terakhir. Lah ini kemarin Al-Ma'un, hari ini Al-Ma'un, besok nampaknya juga Al-Ma'un. Kami pengen belajar Yasin, Al-Kahfi, kami pengen belajar Al-Qasas, surat-surat yang lain. Kok Al-Ma'un gak beres-beres? Nah, ini sama seperti Ustadz di Malang, almarhum tapi. Mungkin antum ada yang pernah dengar Ustadz Faiz Al-Bin Sa'id. Rahimahullahu ta'ala. Ustadz Faiz ini ngisi rutin di masjid yang takmirnya abahnya Ustadz Haris. Mana beliau tidak kelihatan? Oh, pulang ke Al-Ghifari, Masjid Al-Ghifari. Nah, itu Ustadz Faiz ngisi di Al-Ghifari. Setiap hari Senin. Dan pengajiannya, temanya setiap pekan cuma 3. Gak tahu ganti. Kisah Abu Bakar, tafsir Al-Fatihah, dan ciri orang yang imannya sempurna. Kisah Abu Bakar, tafsir Al-Fatihah, dan ciri orang yang imannya sempurna. Namanya manusia kan. Ketika mereka datang sholat maghrib, dilihat Ustadz Faiz. Waduh, ini meneh ini. Al-Fatihah, Abu Bakar, iman. Al-Fatihah, Abu Bakar, iman. Lama-lama Ustadz Faiz ngerti. Ini jamaah mulai bosen. Apa kata Ustadz Faiz? Materi pengajian Senin ini podo plek mbek Senin minggu ini. Sing bosen mulih. Langsung terang-terangan. Yang bosen apa? Pulang aja katanya. Subhanallah. Dan tidak ada yang berani. Tampangnya kereng ini orang. Tidak ada yang berani. Nah sudah. Maka sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan murid-muridnya. Ketika diulang lagi Al-Ma'un, diulang lagi Al-Ma'un, ditambahi lagi Al-Ma'un, dikaji lagi Al-Ma'un, muridnya bosan. Pak Yai yang lain dong. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Sini, sip. Yang protes mana? 1, 2, 3, 4 dihitung. Ayo ikut saya jalan-jalan. Diajak keliling di kampung Kauman situ. Jawab apa? Yogyakarta. Ketemu satu perempuan di pinggir jalan sakit, tidak bisa berobat. Ketemu lagi di sebelah sana anak kecil, ditanya bisa baca tulis tidak? Dibilang tidak bisa. Ketemu lagi agak jauh lagi ada orang menahan perut karena kelaparan. Ketemu lagi di sebelah sana seorang perempuan diusir oleh suaminya, tidak punya tempat untuk berteduh. Sampai kembali ke pondoknya yang dia temui semua orang-orang dengan problem sosial. Dengan problem apa? Sosial. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Selama mereka masih ada, Al-Ma'un jalan terus. Selama mereka masih ada, Al-Ma'un jalan terus. Kenapa? Karena Al-Ma'unnya belum menggerakkan kita. Jadi percuma Pak ngaji tiap malam sama tetangga tidak pernah senyum. Ngaji tiap malam ada orang tidak punya duit, tidak dipinjemin, tidak dikasih. Ngaji tiap malam mobilnya banyak, ada tetangganya dia mau ke rumah sakit, 1 mobil tidak dikeluarin. Ada yang begitu? Wake, tidak usah ada wake. Nah, maka itulah fungsinya kita duduk di majelis ta'lim. Ibu-ibu, Bu, jangan selfie aja, ngaji. Nulis ya. Bah, ya saya lihat dari tadi ngini toh Ibu. Bu, handphonenya disimpan dulu ya. Bu, nanti kalau mau foto sama saya nanti ada waktunya. Tenang aja, bismillah. Sombong ya. Kualat guys. Nah, sudah. Saya lanjutkan kembali. Baru di sini ngerjain ibu-ibu kualat ini. Tempat lain enggak? Medeni lamongan ini. Nah, sudah. Maka Al-Ma'un tadi, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, ayat ini, surat ini seharusnya menggerakkan. Ketika ayat yang dibaca dari Al-Ma'un tidak menggerakkan, maka dipelajari, diulang lagi. Dan itu kita Pak. Kita belajar Quran itu bukan hanya untuk dihafalkan. Kita belajar hadis itu bukan untuk menambah ilmu, tapi ilmu yang kita cari supaya menggerakkan kita, bagaimana kemudian pergerakan itu bermanfaat untuk sesama manusia. Nah, sekarang lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan ini tidak ringan. Dianggap sama Allah kita mendustakan agama. Kita mendustakan apa? Agama.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nomor 1 apa? Langsung urusannya dengan sesama manusia. Ndak ngomong tauhid, ndak ngomong syirik, ndak ngomong akidah, ndak pakai ngomong ini bid'ah, ini la. Pertama kali apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, siapa yang mendustakan agama ketika ngelihat anak yatim malah diusir, bung, diusir. Kamu ngapain ke sini? Kamu anaknya siapa? Loh, kamu tidak ada kekerabatan sama saya. Loh, urusannya apa minta sama saya? Loh, aku bapakmu, aku ibumu, aku paman. Lah, diusir. Itu nomor 1. Dan dijelaskan oleh Kiai Haji Ahmad Syurkati. Tahu Ahmad Syurkati, pendiri apa? Al-Irsyad. Kiai Haji Ahmad Syurkati atau dibilang Syekh Ahmad Syurkati itu mengatakan yadu'ul yatim, itu mengumpulkan anak yatim di satu tempat. Itu yadu'ul yatim. Dan kita enggan memasukkan anak yatim ke rumah kita. Padahal hadis kafilul yatim, menaungi anak yatim, mengasuh anak yatim, itu hadisnya bagaimana? Akan membersamai Rasulullah di surga seperti kedua ini jari. Tapi mengasuh anak yatim itu, ambil 1, ambil 2, ambil semampu kita, masukkan ke rumah kita, supaya dia ngerasakan punya bapak, supaya dia ngerasakan punya ibu, supaya dia ngerasakan makan bareng keluarga, supaya dia merasakan rekreasi bareng keluarga. Bukan dikumpulkan sak kamar yatim kabeh. Apalagi di depan ditulisi besar, panti asuhan. Iku wis gak enak diwaca. Yatim piatu. Ditambahi lagi masih kurang. Du'afa, fukoro, masakin, terlantar. Itu baru mau masuk, mentalnya apa? Down sudah. Dan bukan begitu. Walaupun sekarang kenapa muncul panti asuhan? Ya gara-gara kita juga. Gandang Joko anak yatim. Kalau tidak segera diselamatkan, ya keleleran di pinggir jalan. Akhirnya dengan terpaksa mau tidak mau dikumpulkan dalam satu rumah. Siapa yang salah? Angkat tangan, ngaku. Yang rumahnya ada kamar kosong, ayo. Suruh nikah lagi tidak berani. Kamar kosong dibiarkan. Terus maunya apa? Sampai ibu-ibu maaf. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-baitu thalathu ghurafin. Dalam hadis yang sahih dikatakan apa? Rumah itu isinya cuma 3 kamar. Ayo, yang lebih dari 3 kamar, angkat tangan. Rumah itu isinya berapa? Ayo yang mau ngomong kembali kepada hadis yang sahih. Di omamu kamar biro. Rasulullah mengatakan rumah itu isinya 3 kamar. Yang pertama, lil ab wal untuk bapak dan ibu. Nomor 2 lil abna untuk siapa? Anak-anak. Nomor 3 lil dhaif untuk tamu. Walaupun kata 3 di sini bukan jumlahnya 3, tapi fungsi. Ada yang berfungsi untuk bapak dan ibu, ada yang berfungsi untuk anak, ada yang berfungsi untuk terima tamu. Warabi'atu lisyaitan. Kalau ada satu lagi yang kosong, itu tempatnya siapa? Setan. Maka pantas kalau rumah angker itu biasa rumah kosong kan? Maka dibilang ini rumah sowong, wis suwe gak dinggoni, wis 5 tahun sing duwe gak mulih. Kemudian ditempati jin. Yo pantas. Nah, rumah kita, Pak, kenapa tidak dimasukkan anak yatim ke situ? Dihisab loh sama Allah. Nomor 1 apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masuk ruangan panti asuhan, yatim piatu, fuqara, masakin, du'afa. Orang-orang yang tidak beruntung, korban KDRT, korban broken home lengkap. Mau tidur, noleh, yatim. Aduh. Mau makan pagi, mau sarapan, satu meja, yatim. Berangkat kerja, berangkat sekolah bareng, yatim. Pulang sekolah lagi, sama anak-anak yatim. Masuk asrama, kembali kepada asrama yatim piatu. Rusak mentalnya. Bukan begitu caranya. Kita masukkan mereka ke rumah kita. Dianggap seperti anak sendiri. Dibelikan pakaian seperti pakaiannya anak kita. Dikasih makan seperti makannya anak kita. Disayang seperti sayangnya anak kita. Yang seperti ini baru nanti kumpul bareng Nabi Muhammad di surga begini. Bukan pengasuh panti asuhan.
Nah, tapi itu yang pertama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak tergerak dan tidak menggerakkan untuk memberi makan kepada siapa? Orang-orang miskin. Sekarang rame ndak Jumber? Ngerti Jumber? Jumat berkah. Rame ndak? Semuanya milih Jumat. Rebo keluwen, Kemis keluwen, Senin keluwen, Sabtu keluwen, Minggu keluwen. Warke mek dino. Kenapa? Milihnya semua hari. Dan ini saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak nyebutkan tempat ya, karena sensitif ya. Khawatir nanti percuma juga saya ceramah panjang-panjang sampai Namira diketoi. Maka tidak usah nyebut tempat sudah. Gini. Di satu tempat, yang saya sering di tempat itu. Ada majelis taklim ini bikin Jumat berkah. Majelis taklim yang lain bikin Jumat berkah. Komunitas ini bikin Jumat berkah. Kantor ini bikin Jumat berkah. Rata-rata yang dikasih orang-orang yang nampaknya miskin gitu kan. Yang nampaknya kelaparan, yang bajunya jelek, yang kerjanya di pinggir jalan. Betul apa enggak? Saya lihat Pak. Satu abang tukang becak. Bawa sak kresek. Dengan berbagai macam kotak dari semua ngasih. Itu apa? Dibukai satu-satu. Jadi saya mau Jumatan. Di jembatan itu di ujungnya lampu merah. Maka harus berhenti sebelum masuk jembatan. Karena jembatannya kalau diberhenti kita di sana khawatir. Maka pas saya berhenti di ujung jembatan. Di samping saya, abang tukang becak tadi milih Jumat berkah. Ada yang dibuang nasinya, disingkirkan. Disimpan. Lauknya, ada yang dibuka sak plastik di gua kabeh, pinggirnya sungai, pas. Ada yang lagi diambil, ada yang dibuang. Saya pikir kalau begini tidak efektif ini. Bukan begitu cara ta'amil miskin dikasih, itu bukan begitu. Mana lebih manfaat? Anda bagikan di pinggir jalan, manfaat, betul. Saya tidak mengingkari itu manfaat. Itu manfaat. Mana lebih manfaat? Anda cari pondok pesantren yang baru buka. Yang santrinya baru 30, 40. Kemudian santri-santrinya itu digratiskan. Jangan Namira. Oh, Namira kakean makanannya top-top. Katanya setiap hari kambing guling. Iya. Saya mau nyantri di sini. Baleni gak bobot. Iya. Sudah. Cari pondok pesantren yang gratis. Yang santrinya itu diambil dari keluarga yang kurang mampu. Datang ke kiainya. Pak Yai, jumlah santri berapa Pak Yai? Misalkan 40. Siap Pak Yai. Nanti Pak Yai hari Jumat tidak usah masak ya. Sarapan dan makan siang dari jamaah Masjid Namiroh. Akhirnya uang sarapannya santri bisa dipakai keperluan yang lain. Dan santrinya bisa makan makanan yang lebih enak. Tapi kalau ngasih ke santri jangan endok suwir. Ceplok di suwir. Dadar ya pod kata santrinya, ya enakan genku timbang kek-kekane sampean. Kalau ngasih ke santri ayam bakar, yang satu ayam dipotong 4 aja. Kita satu ayam potong jadi 100 potong. Oleh sak pucuk-pucuk sak suwir-suwir. Nah, kasih ke pondok, manfaat mana sama di pinggir jalan? Lawang di pinggir jalan itu ndak semuanya orang kelaparan. Coba dibawa ke santri. Kirim, lebih manfaat, uangnya bisa disimpan untuk yang lain, dan santri mendapatkan perbaikan gizi dan asupan. Itu lebih manfaat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ngelihat orang miskin itu ngelihatnya sinis, tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu yang mereka lalai di dalam sholatnya. Lalai artinya 3. Nomor 1, tidak tepat waktu, tidak di awal waktu. Nomor 2, kehilangan khusyuknya. Nomor 3, kehilangan rukun dan wajibnya. Itu orang yang sholatnya bakal menjadikan dia celaka. Sholat saja bisa celaka, apalagi tidak sholat. Saya lihat satu artis podcast dengan artis yang lain podcast gitu. Ditanya, siap mati enggak? Jawabannya artis tadi, siap Pak Haji. Terus ditanya sama pemilik podcastnya, sholat udah baik belum? Dibilang, kadang masih bolong Pak Haji.
Kata yang punya podcast apa? Ini bukan siap mati, nekat mati. Bukan siap tapi apa? Nekat. Kenapa? Sholat aja belum beres, dia pengen mati. Terus dibilang gini, kan ketutup dengan amal soleh yang lain Pak Haji. Dari mana? Kalau sholat sudah ditinggal, amal soleh yang lain sama Allah dicoreti. Karena kebaikan nomor satu itu apa? Sholat. Maka orang yang lalai dalam sholatnya, dia bakal celaka. Alladzina hum yura'un. Kalau sholat pamer. Terakhirnya apa? Wa yamna'unal ma'un. Lihat di sini. Orang yang mendustakan agama, 3 faktor penyebabnya dari 4 faktor yang ada, ternyata 3-tiganya karena kita tidak sosial. Berarti faktor agamanya cuma 1. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu faktor kecelakaannya. Mendustakan agama karena itu. Tapi yang lain apa? Sama anak yatim ndak ngopeni. Sama orang miskin ndak mau ngasih makan. Kemudian wayamna'unal ma'un. Apa wayamna'unal ma'un? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan al-milh. Dia tidak mau bantu orang walaupun sekedar memberi yang kecil semisal garam. Nah lihat. Sekarang dalam surat Al-Ma'un kita ngerti kan. Ternyata orang Islam yang agamanya benar. Itu kepada orang lain pasti memberi manfaat. Sekarang jeda sejenak. Jeda sejenak. Begini. Mulai dipikir pelan-pelan. Dipikir apa? Pelan-pelan. Siap gak? Ibu-ibu siap? Serius? Siap apa? Siap mikir. Dari tadi tidak mikir ya? Bagus. Ya, lanjutkan Bu. Lestarikan model begitu ya. Ini perlu dilestarikan. Begini. Difikirkan bersama-sama. Pelan-pelan aja. Alon-alon. Dan syaratnya 1. Jujur. Syaratnya apa? Jujur. Tidak boleh bohongi diri sendiri. Dan itu pun tidak akan sukses. Anda bohongi diri sendiri. Bisa berhasil? Tidak mungkin. Wong Anda tahu siapa diri Anda kan? Pertanyaannya. Manfaat tidak keberadaan Anda di tempat Anda? Anda punya rumah. Di satu RT. Manfaat tidak Anda di situ? Mesem. Pikir aja. Tidak usah mesem. Terus mulai mikir, manfaatku apa di sana? Aku punya kontribusi apa? Untuk masjid ngewangi nyapu ya males. Wah, aku ingin nyalon ketua takmir gak dipilih kok kon nyapu. Moh. Nah. Ngelihat masjid kotor ndak mau bantu nyapu. Ngelihat rumahnya tetangga, orangnya miskin, atapnya rusak, ya ndak tergerak untuk gotong royong. Ngelihat ada got yang mulai mampet, ya merasa bukan tugas saya. Loh, lah terus keberadaan kamu untuk apa? Padahal kebaikan yang kita lakukan, itu pada hakikatnya bukan nolong orang lain, tapi nolong siapa? Diri sendiri. Ayatnya dalam surat Al-Isra mengatakan begini, In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baiknya buat siapa? Diri sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu jelek, kejelekan itu kembali kepada siapa? Diri sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsih. Kalau ada orang pelit, ndak mau berbagi, ndak mau sedekah, ndak mau ngasih hadiah, ndak mau bantu orang, ndak mau ngutangi orang, kalau dia pelit, apa Allah Taala firmankan? Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsih. Orang yang pelit, dia pelit untuk dirinya sendiri. Kalau baik untuk kita, buruk pun untuk kita, pelit juga yang kena dampak jeleknya siapa? Kita sendiri. Nah, sekarang ayat berikutnya. Silakan dibuka pada surah Ar-Ra'du. Pada surah apa? Ar-Ra'du. Ayat berapa? Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang yakin dan ragu.
Jadi orang yang ragu itu tidak akan memberi manfaat apapun. Dan orang yang yakin dengan keimanannya, itu adalah orang yang bakal langgeng kehidupan dunia dan akhiratnya. Tapi di akhir ayat, Allah firmankan begini. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Zabad itu artinya buih. Buih itu bermanfaat tidak? Buih itu bermanfaat atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Orang ke kanan dia ikut ke kanan, ketiup angin ke kiri dia juga berangkat ke kiri. Maka orang Islam tidak boleh seperti buih. Lagi musimnya lato-lato semua tak. Sampai muncul di kolom komentar, info dong perumahan yang bisa disewa yang aman dari suara lato-lato. Saking sumpek katanya turu tak. Nanti mau tidur tak. Di mana tempat aman dari suara? Sampai ustadz ikut main. Ustadz siapa? Kok tahu? Sudah. Maka dikatakan di sini, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a. Kalau buih tidak akan merubah apapun, tidak akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Buih itu imma'ah. Imma'ah itu apa? Melok, ikut-ikutan. Orang baik ikut baik, orang jahat ikut jahat. Waktunya iktikaf, ikut iktikaf. Waktunya dangdutan, ikut dangdutan. Apa tidak ada manfaatnya? Tidak menggerakkan, tidak punya keyakinan dalam imannya. Tapi lihat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Apa-apa yang mendatangkan manfaat, itu akan Allah jadikan langgeng berada di bumi. Allah jadikan apa? Langgeng. Sekarang begini. Banyak enggak yayasan-yayasan Islam bermunculan? Ayo, banyak atau tidak? Banyak. Banyak yang sudah tutup atau masih aktif? Tutup. Bikin yayasan itu sekedar pantes-pantesan, resmi-resmian. Mosok gak tercatat notarisnya, kan begitu. Supaya kalau ada dana masuk, wadahnya resmi. Setelah itu buyar. Tidak pernah ada pemberitahuan, tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban, tidak pernah ada pembaharuan setelah 10 tahun. Kenapa? Dicari, yayasannya sudah hilang. Sekarang satu masalah, kenapa yayasan-yayasan Islam itu tidak langgeng? Karena dia tidak mendatangkan manfaat untuk umat Islam. Sementara Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi. Apa-apa yang bermanfaat oleh Allah dilanggengkan di muka bumi. Maka Anda bikin masjid, Anda bikin pesantren, Anda bikin yayasan, Anda bikin komunitas. Syaratnya cuma satu, mendatangkan manfaat. Kalau dia bermanfaat oleh Allah pasti dilanggengkan. Nah berarti salah satu eksistensi Islam di muka bumi itu ada. Sebabnya apa? Manfaat. Sebabnya apa? Manfaat. Kalau sudah umat Islam ini tidak memberikan manfaat, maka Islam itu akan sedikit demi sedikit ditinggalkan. Nah, kemudian lihat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, dikatakan begini. Ini untuk kita yang sudah ngaji. Untuk kita yang sudah ngaji. Jujur ya, jujur. Angkat tangan yang sudah ngaji lebih dari 5 tahun. Angkat. Saya pakai bahasa Indonesia nggih. Angkat tangan yang sudah ngaji, wis pokok melbu pengajian, ikut pengajian, duduk di majelis taklim yang kira-kira rentan waktunya sudah lebih 5 tahun. Nun saya angkat tangan. Tidak ada. Loh, ya maksud saya 5 tahun ke atas, 10 ya masuk dong. Wong 5 tahunnya masuk tuh 10 ndak? Ya 5 ke atas, angkat tangan. Semua? Tidak ada yang angkat tangan kok. Ini loh wong Islam itu. Dikongkon maju, gak wani, ndek mburi ngeriwui.
Ruwet. Angkat tangan tok ndak wani. Angkat tangan yang sudah ngaji lebih 5 tahun. La haula wala quwata illa billah. Kini minta negaranya maju, angkat tangan wedi. Sudah, katakan semuanya nggih. Sekarang pertanyaannya begini. Yang sudah merasa sudah ngaji, apalagi ngajinya sudah ngaji yang serius, ngaji tenanan, buka Quran, buka kitab hadis, buka kitabnya ulama. Sekarang yang sudah dengerin hadis ini. Disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, kamathalil ghaithil katsir asaba ardan." Permisalan ilmu yang aku bawa, kata Nabi Muhammad, yang kita pelajari itu ilmunya siapa sih, Pak? Ilmunya Nabi Muhammad kan? Dari haditsnya, dari Al-Quran yang beliau sampaikan, semuanya ilmunya Nabi Muhammad. Apa permisalannya? Seperti hujan deras. Seperti apa? Hujan deras. Sekarang gini, Pak. Di Lamongan hujan 2 jam. Dan hujan yang sama turun di Jakarta 2 jam. Di Jakarta banjir, Lamongan aman. Hujannya sama, derasnya sama, waktunya sama, intensitasnya juga sama. Kenapa di Lamongan tidak bikin banjir? Malah seneng tumbuh tanaman, menyuburkan buah-buahan. Kenapa di Jakarta malah jadi banjir? Hujannya sama. Kenapa? Hujannya sama tapi yang nerima tidak sama. Anda ngaji sekarang dengan materi yang sama, yang menyampaikan juga sama, tempat duduknya sama, AC-nya juga terasa dengan sama, tapi ketika Anda pulang, sama enggak hasilnya? Berarti yang salah, maaf ya, bukan sekedar ilmu yang disampaikan, tapi siapa yang nerima ilmu tadi. Ada orang semakin berilmu, tambah kemenyek. Ada. Masuk masjidnya orang itu cengenges-cengenges. Mana imamnya ini? Imam kayak gini. Tidak ada yang pinter di kampung ini. Loh. Ada yang semakin berilmu, semakin merunduk. Mal as-sanabilatan hanibi tawadhu'in wal farighatu ru'usuhunna sawamikh. Orang Arab bilang, padi yang berisi itu apa? Merunduk. Tapi kalau kosong, danga. Nah, ilmunya yang dipelajari sama. Tapi yang satu tawadhu, yang satu tambah sombong. Yang satu rendah hati, yang satu songong. Kenapa? Yang salah bukan ilmunya, tapi siapa yang nerima ilmu. Sekarang kita lihat. Perumpamaan ilmu yang aku bawa, kata Nabi Muhammad. Seperti hujan yang sangat lebat, yang turun ke suatu tanah. Lihat. Tanahnya ada 3 jenis. Ada berapa? 3. Yang dimaksudkan tanah itu ya kita ini. Yang dimaksudkan tanah siapa? Kita ini. Yang pertama. فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَةِ الْمَاءِ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأْ وَالْعُشْبِ الْكَثِيرِ. Yang nomor 1. Tanahnya subur. Nyerap air. Menumbuhkan tanaman dan rumput-rumputan yang bermanfaat untuk manusia dan binatang. Nomor 1. Tanahnya apa? Subur. Sehingga hujan yang turun, hujannya apa? Diserap masuk. Ketika diserap, dia mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Tanaman dan rumput-rumputan. Tanaman untuk manusia, rumput-rumputan untuk siapa? Untuk binatang. Memberi manfaat enggak? Manfaat. Nah, inilah kemudian para ulama. Dan para sahabat Nabi. Ilmunya diserap. Dan ilmu tadi mendatangkan manfaat untuk orang lain ketika disebarkan. Itu nomor 1. Nomor 2. Wa kana minha ajadib amsakatil ma' fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu wasaqau wa zara'u. Nomor 2. Tanah atos. Orang mana ini? Sing atos-atos ini orang mana? Oh, jangan. Live, enggak live ya, record. Tanahnya tos, keras. Tapi keras tadi tetap manfaat. Dia bisa menampung air. Airnya tidak diserap, tapi airnya ditampung. Air yang ditampung tadi menjadikan manusia dan binatang bisa minum. Menjadikan manusia bisa menyiram tanamannya. Dan menjadikan manusia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itu nomor 2.
Nomor 1, nyerap air menumbuhkan tanaman. Nomor 2, tidak nyerap air tapi dia menampung air untuk dimanfaatkan oleh manusia dan binatang. Nomor 3. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Dan ada yang lain menimpa tanah yang tanah itu namanya qi'an. Apa qi'an itu? Atos tapi gak nyerap banyu. Atos dia, seperti tanah miring begini. Dia tidak sempat nyerap, tak airnya diapain? Dibuang. Dan itu air malah mendatangkan musibah buat orang lain. Longsor, banjir, apa lagi? Longsor, banjir, terus apa? Ya tidak gempa dong, hujan kok gempa. Ilmu geografi dari mana ini? Ya jangan teman-teman lah ya. Ya longsor, banjir atau yang lain. Ini tanah yang ketiga. Berarti silakan dilihat hadirin. Nabi Muhammad menceritakan ilmu yang Nabi Muhammad bawa. Itu kriterianya manfaat. Ayo yang sudah ngaku ngaji lama. Anda bermanfaat apa untuk orang lain? Ayo ngoreksi tok. Bid'ah notok. Apalagi? Nyalah notok. Apa manfaatnya buat orang lain yang sudah punya ilmu itu loh. Padahal salah satu ciri ilmu itu manfaat. Salah satunya apa? Yurithul amal. Ilmu itu membuahkan amal. Dan amal yang paling besar yang merupakan buah ilmu. Amal untuk sesama manusia. Silakan cek kitab-kitabnya para ulama. Bukan sekedar amal untuk tahajud sampai sikile abuh. Boleh, bagus. Tapi Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i itu lebih milih nulis ilmu dibandingkan sholat tahajud. Ketika ditanya sama muridnya, ya Imam, tahajud itu kan ciri ibadah orang-orang kecintaan Allah. Kok panjenengan boten sholat tahajud? Apa kata Imam Syafi'i? Tahajud bagus. Tapi manfaatnya cuma untuk saya. Apa manfaatnya tahajud saya untuk orang lain? Ayo panjenengan tahajud sampai baduke ngapal. Bikin orang kelaparan jadi kenyang? Enggak. Panjenengan tahajud sampai bacanya 10 juz satu malam 10 juz. Bikin kekeringan teratasi? Enggak. Tapi kata Imam Syafi'i, saya milih menuliskan ilmu karena menuliskan ilmu itu manfaat untukku dan untuk orang lain. Ya itu loh manfaatnya ilmu itu. Nah, maka Nabi Muhammad menceritakan ilmu yang beliau bawa itu seperti tanah. Ada tanah yang tiba-tiba nyerap dan apa yang diserap menumbuhkan kebaikan untuk manusia. Menumbuhkan pemikiran yang benar, menumbuhkan pergerakan yang manfaat, lihat pahlawan nasional zaman dulu, semuanya orang berilmu. Menggerakkan kemerdekaan, bikin taman siswa, bikin sumpah pemuda, Bung Tomo di Surabaya menggerakkan. Kenapa? Punya ilmu, menggerakkan, diserap. Memunculkan sesuatu yang manfaat. Nomor 2 apa? Walaupun gak nyerap, tapi minimal manfaat buat orang lain. Ditampung ilmunya, ditulis, disebar. Belum tentu dia mampu mengamalkan, tapi orang lain yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia dengarkan. Tapi hati-hati. Ada yang nomor 3, namanya tadi apa? Qi'an. Qi'an itu apa? Ilmu ini gak dirungokno, gak diserap, malah mendatangkan bencana. Enten apa mboten? Kathah napa kedik? Coba. Ngaji kemana-mana, bawa catatan, bunadut. Pulang ibunya sakit. Ya mak, ngono mak, wis tuwek kok lara-lara. Sik aku tak ngaji sik. Loh. Umikmu lebih penting dibanding ilmu yang kamu cari tadi. Apa artinya di sini? Kita perlu ilmu yang menggerakkan, bukan mendatangkan kecelakaan untuk orang lain. Nah, sekarang berikutnya. Karena ini saya nulis materi serius tenanan ini. Jadi waktunya harus dimanfaatkan dengan baik. Kemudian Anda buka surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Surat apa? Ibrahim. Ayat berapa? 24 dan 25. Nomor 1 tadi surat apa? Al-Ma'un. 3 sebab orang itu dikatakan mendustakan agama.
Dari 4 sebabnya, yang ketiganya berurusan dengan sesama manusia. Nomor 2, Ar-Ra'du ayat 17. Apa-apa yang mendatangkan manfaat oleh Allah bakal dijadikan apa? Langgeng. Jadi kalau tidak manfaat, tidak mungkin bisa langgeng. Kenapa? Karena asas agama Islam ini asas manfaat. Nomor 3, hadits Nabi Muhammad. Betul tidak? Perumpamaan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad seperti hujan yang menimpa suatu tanah. Ada yang nyerap mendatangkan buah-buahan, tanaman dan yang lain. Ada yang ditampung akhirnya manfaat buat orang lain. Ada yang malah ilmu itu mendatangkan bencana. Sekarang yang keempat. Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah Ta'ala berfirman di sana. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Tahukah kamu permisalan kalimat-kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu ditafsirkan oleh para ulama kalimatut tauhid. Kalimat apa? Tauhid. La ilaha illallah. Perumpamaan kalimat yang baik. Kasyajaratin tayyibah. Seperti pohon yang baik. Lihat. Orang yang ilmunya benar. Akidahnya benar. Ibadahnya benar. Sekarang cek. Harus seperti pohon. Kalau ada yang kurang, maka jangan-jangan ada yang salah dengan ilmu kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan akidah kita. Jangan-jangan ada yang salah dari ibadah kita. Seperti sebatang pohon besar yang kokoh. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Akarnya kokoh menusuk ke dalam tanah. Asluha thabit. Apa asluha thabit? Akidahnya kuat. Tidak gampang terombang ambing. Dia fokus. Islam yang ini. Tidak ikut-ikutan. Muslimnya celana pensil, melok pensil. Besok spidol, melok celana spidol. Besok celana tip X, melok celana tip X. Tidak. Islam fokus. Ini saya. Asluha thabit. Asluha thabit. Akarnya kokoh ke dalam. Itu artinya apa? Akidahnya mantap. Maka maaf ya. Dimanapun kita ngaji. Kalau tidak ada ngaji akidahnya eman. Ngaji itu penting. Yang lebih penting ngaji tentang Allah Ta'ala. Mengenal Allah. Yaitu dengan apa? Akidah yang benar. Itu yang paling menjadikan kita kokoh. Maka semuanya pernah tahu kan? Cara orang Arab nanam kurma. Anda kan baca kan? Baca di broadcast segala macam itu. Ketika bijinya ditanam. Di atasnya dikasih apa? Ditutupi batu. Anda kan dengar cerita. Saya ngelihat tutupin batu. Dan batunya bukan batu kecil. Gede dan lebar. Berat. Tujuannya apa? Agar dia tidak buru-buru keluar sebelum akarnya kuat. Nah ini kita Pak. Ojo cepet-cepet ngomong sak durungi ilmu nih mantep. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Kadang-kadang maaf loh ya. Hatta penceramah. Kadang-kadang lewat ngisi pengajian gak gelem belajar. Maka terus ilmu yang disampaikan ilmu dari mana kalau kamu tidak pernah belajar itu loh. Nah maka akarnya dulu dikuatkan. Asluha zabit. Terus apa? Wa far'uha fis sama. Tapi puncak ujung dari pohon tadi itu bisa tembus ke langit. Artinya apa? Dia orangnya dunia tapi hatinya di akhirat. Bagaimana itu? Lihat. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Yang terus menerus tidak pernah berhenti dia memberikan manfaatnya dengan izin dari Allah. Buah-buahannya manfaat. Daunnya manfaat. Teduh di bawahnya manfaat. Air yang diserap olehnya manfaat. Menyuburkan tanahnya juga manfaat. Memberikan oksigennya juga manfaat. Itulah yang Allah sebutkan tentang orang Islam. Ibarat pohon yang akarnya kokoh. Hubungan akidahnya dengan Allah tidak goyah. Tapi apa?
tapi dia kembalikan semuanya kepada Allah dengan cara memberikan manfaat kepada semua manusia. Itu surat Ibrahim 24 dan 25. Sekarang hadis. Ini belum penutup, tapi insya Allah waktunya pas ini. Hadis yang sahih pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan apa? Inna mathalal mu'mini kamathalin nahlah. Orang beriman itu perumpamaannya seperti seekor lebah. Nahlah. Seperti apa? Lebah. Ibu-ibu tahu tawon? Tahu tawon? Tahu. Manfaat enggak Bu tawon itu? Sampai ketika saya masih di Jakarta dulu, saya itu tinggal di dekat ada pusat penelitian pertanian. Salah satu yang diteliti itu apa? Tawon. Itu diteliti, itu katanya entupnya. Entup itu apa bahasa Indonesianya? Enggak. Ya sengatannya ya kurang pas. Ya entupnya itu, pucuke itu ya. Entupnya itu bisa ngobati penyakit katanya. Bayangin sampai sesuatu yang menyakitkan pun mendatangkan manfaat. Apa lebah itu kata Rasulullah? Dibilang begini oleh Nabi Muhammad SAW. Akalat tayyibatan. Makannya makanan yang baik. Coba lebah makannya apa? Dari bunga-bungaan kan? Dia hinggap di bunga, diambil di dalam bunga, dari disedot sama dia. Makanannya baik. Itu orang beriman. Tidak ada yang masuk ke telinganya. Tidak ada yang dipandang oleh matanya. Tidak ada yang masuk lewat mulutnya. Kecuali sesuatu yang baik. Maka hati-hati loh telinga ini. Telinganya orang beriman itu tidak boleh mendengarkan kecuali yang elok saja. Maka hati-hati yang suka nonton gosip-gosip. Ada artis yang hidungnya keluar darah. Tahu ibu-ibu? Hidungnya keluar darah banyak itu di foto gitu. Ibu-ibu tahu? Mosok. Tidak tahu? Nah, tidak mendengarkan kecuali yang baik. Tidak melihat kecuali yang baik. Tidak dia masukkan ke dalam mulutnya kecuali yang baik. Sekarang saya mau tanya. Kenapa pertama hadis yang menceritakan tentang lebah itu kenapa makanannya dulu, bukan madunya dulu? Ayo. Karena munculnya kebaikan tidak mungkin kecuali diawali dengan masuk sesuatu yang baik. Tapi kalau masuknya sudah sesuatu yang buruk, haram. Kupingin ngerungokno sing elek, meripating melihat yang tidak boleh dilihat, maka akan muncul dari semua itu keburukan. Dan itu pasti, yang awalnya buruk, akhirnya pasti buruk. Makanannya buruk, doanya tidak diterima, ibadahnya tidak khusyuk. Tidak bisa mendatangkan kebaikan. Maka yang pertama kali Rasul katakan orang beriman seperti lebah, yang diurus pertama apa? Apanya? Makanannya. Jadi tidak remeh loh Pak. Ketika kita ingin mendatangkan manfaat untuk orang lain, diri kita harus benar dulu. Makanannya benar. Yang menjadi asupan telinganya benar. Yang menjadi pandangan matanya benar. Yang di komunitasnya orang-orang yang benar. Dan itu asupan buat dia. Yang pertama, akalat tayyibatan. Baru berikutnya apa? Wa wada'at tayyibatan. Ketika makannya benar, keluarnya juga benar. Apa maksudnya? Kalau ilmu Anda benar, akan menghasilkan kebaikan. Kalau makanan Anda benar, akan menggerakkan untuk kebaikan. Kalau akidah Anda benar, akan mendatangkan kemanfaatan. Kemudian, wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Ketika dia hinggap, tidak mematahkan ranting dan tidak merusak tanaman. Itu apa? Lebah. Sekarang lihat. Kita Pak. Gara-gara nomor satu yang masuk sudah tidak benar. Telinganya tidak terjaga, matanya tidak terjaga, makanannya tidak terjaga. Maka keluarnya apa? Tidak benar. Maka kita datang kemanapun yang ada bukan manfaat tapi mudorot. Masuk kampung sana, mecah belah, ngerusak. Masuk majelis taklim sana, bikin panitia bingung, kelagapan. Akhirnya panitia masjid pecah.
Masjidnya awalnya 1 jadi 2. Kena apa? Wingi ceramah ngene gak oleh ngene. Oh, ndek masjidmu gak diterima. Aku tak gawe masjid dhewe cek luwe bebas, luwe gampang. Ustadku iso mlebu. Loh, kok jadi begitu sekarang? Di mana prinsip lebah mendatangkan manfaat untuk kita sekarang? Lawang ilmunya sudah benar. Kok bisa ilmu yang benar itu tidak mendatangkan manfaat? Nah, orang beriman prinsipnya 3. Yang masuk baik, yang keluar baik, dan tidak merusak. Itu prinsipnya orang beriman. Nomor 1 apa? Yang masuk baik. Masuk itu ingat, bukan cuma makanan. Ibu-ibu, Bu, termasuk masuk kemana, Bu? Bu, panjenengan suka dengerin gosip-gosip yang murahan itu? Seneng? Ada bunda siapa itu? Loh. Kok malah panjenengan, Pak? Saya berharap ibu-ibu loh. Waduh. Sudah pulang tapi katanya ya. Sudah balik ke negaranya, sudah. Pura-pura gak aru ini. Yang masuk itu bukan cuma makanan, tapi yang masuk ke telinga, yang masuk lewat mata. Maka maaf ibu-ibu ya, dan laki-laki juga sama. Meripat ini perlu dijaga, Pak. Jangan ngelihat yang jelek-jelek. Pengaruhnya pada ibadah besar. Telinga perlu dijaga. Jangan dengar yang jelek-jelek. Pengaruhnya untuk hati besar. Dan yang paling berbahaya urusan apa? Makanan. Maka sampai perempuan salaf di zaman dulu, kalau suaminya mau berangkat kerja, diingetin, Mas, cari yang halal ya. Kalau tidak dapat, kami kuat kok untuk sabar. Tapi kalau panjenengan pulang bawa yang haram, kami tidak sabar kalau masuk neraka. Coba, perempuan di zaman salaf. Perempuan zaman sekarang, suami mau berangkat kerja, sarapan gak enek, kopi durung dadi. Mas, listrik entek lho ya. Meni bayar sekolah anak lho, lipstikku ya sekali titik. Meni wayan juga kelambi dek penjahit. Ngeluh bojone akhirnya menggarong. Maaf, astagfirullah wa atubu ilaih. Nomor 2, apa prinsipnya? Tidaklah keluar darinya kecuali apa? Kebaikan. Dari perbuatannya mendamaikan. Dari ucapannya menyenangkan. Dari tindak tanduknya membahagiakan. Itu orang beriman. Dan yang ketiga, ini salah satu yang paling penting. Dia datang tidak mematahkan, tidak merusak. Sekarang banyak pengajian datang ngerusak. Maaf lo ya. Jujur Pak, hati sedih. Lo wong niati lo podo-podo api, pengen ngaji, cari ridhonya Allah, pengen mendapatkan ilmu yang berkah. Terus kenapa ilmu yang kita cari itu bikin kita panas sama orang lain? Masalah. Sementara Rasul mengatakan mukmin seperti lebah. Lebah itu tidak mematahkan dan tidak merusak. Tidak mematahkan dan tidak merusak itu apa? Menjadikan suasana tetap ya ngerti kondusif ya. Kondusif, aman, nyaman, tentram. Itu buah dari ilmu yang benar. Nah sekarang penutup. Wes, pas 1 jam ya. Baru ini saya bisa pas, alhamdulillah. Penutup, silakan dilihat di dalam hadis yang sahih. Dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, amal yang paling dicintai Allah. Amal yang paling apa? Dicintai. Artinya 3. Artinya, amal yang paling dicintai itu artinya 3. Nomor 1, pahalanya paling besar. Nomor 2, paling cepat mendatangkan cintanya Allah untuk pelakunya. Nomor 3, paling berpotensi untuk memasukkan pelakunya ke dalam surga. Jadi kalau Anda baca dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, maka artinya berapa? 3, pahalanya paling besar. Kalau diamalkan paling cepat mendatangkan cinta dari Allah, dan amal yang paling berpotensi memasukkan kita ke dalam surga. Apa amal itu? Nomor 1, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim
kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang beriman. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Apa sih artinya? Nyeneng wong Islam. Maka kalau Anda diundang orang miskin, Mbak, dibanding Anda diundang orang kaya, lebih seneng Anda itu ketika orang miskin seneng. Loh, tak undang lo teko, tak kira bakal gak teko. Maka bahagianya dia lebih besar. Yo itu yang pahalanya lebih besar. Anda membahagiakan orang Islam. Ada orang utang duit. Pak, utang duit. Anak ini waktunya bayar daftar ulang. Kalau tidak dibayar sekarang, tidak boleh sekolah. Berapa? 650.000. Tak kasih. 1 juta. Bawa. Bahagia dia, Pak. Itu amal yang pahalanya paling besar. Nyeneng wong Islam. Senengin orang Islam. Lihat ada orang sedih. Kenapa sedih? Ayo jalan sama saya. Nikah lagi. Pasti bahagia. Seneng lihat. Itu pahalanya paling besar. Setuju? Bagus. Ibu-ibu setuju? Bagus. Ya wes, tidak apa-apa. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Engkau masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Yang kedua, au takshifa anhu kurbatan. Engkau singkirkan kesulitan hidupnya. Misalkan anaknya mau daftar kerja, kalau tidak ada rekomendasi dari panjenengan, tidak diterima, kasih rekomendasi. Misalkan, Pak, anak saya sakit, mau cari kamar tidak dapat, kata dokternya kamarnya sudah penuh. Dan Anda di rumah sakit itu dikenal, telepon. Halo, Assalamualaikum. Ada kamar kosong enggak? Kalau yang telepon Anda tiba-tiba ada. Oh banyak. Sing telepon wong melarat, penuh. Dan saya ngerasain itu, Pak. Jujur, pernah saya lakukan itu. Saya bawa temen nyetir mobil saya. Kang, nabrak anak kecil kakinya patah. Sudah. Masuk rumah sakit salah satu. Mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam nggak ditangani. Saya pindahkan ke rumah sakit yang lainnya. Dibilang baru bisa masuk kamar besok habis subuh. Saya tanya kenapa? Kamarnya penuh, Pak. Qadarullah saya kenal direktur rumah sakit itu. Saya telepon, Pak. Siapa yang bilang? Langsung. Tak banter no speakerin di ngarepe mbaknya tadi. Ayo. Ini Pak, saya baca namanya dia di sini. Oh, jangan gitu Pak. Ini kan prosedural Pak, bukan SOP pret. Saya telepon direkturnya. Bisa Ustaz. Siapa bilang? Ngomong sendiri aja. Ngomong, abang ireng. Padahal sebelumnya cantik itu perempuan. Langsung elek. Masya Allah. Lah, gini nih loh yang orang Islam kudu ngerti. Jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Atau apa? Au taqdiya anhu dainan. Atau engkau bayarkan dari dia utangnya. Atau kau bayarkan apa? Saya Pak, percis depan rumah saya itu BPR. Bank perkreditan, pas rumah saya, jalan raya, BPR. Itu kalau awal bulan Pak, kudu nangis saya lihat. Dan demi Allah jujur, kudu nangis saya lihat. Orang-orang datang tua-tua, orang-orang yang nampaknya miskin, sepeda motornya jelek, bayar apa? Cicilan. Ya Allah, saya mikir sama, ya Allah, le aku sugih ya Allah, tak tutup kabeh utangnya orang-orang itu. Kok selamat gak sugih? Enggak kan? Artinya kita kepingin Pak, minimal punya niat. Minimal apa? Punya niat. Kalau ada orang-orang, wong maaf le, serius Pak, Anda cek. Paling utangnya mereka berapa sih? Ono sepeda motor digade, paling mek payu 2 juta ndek gaden. Ada yang bawa mobil tua, mobil tahun 80-an, dikerok nomeri, paling keluar berapa sih? 5 juta. Dan terkadang uang itu untuk kita tidak ada artinya. Tapi ketika Anda tutupkan bagi dia, itu senengnya sampai kiamat gak hilang. Dan itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan oleh Nabi Muhammad ditutup dengan apa? Begini. Wali an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu hatta aqdiyaha lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran.
Ini loh. Kalau saja kata Nabi Muhammad, saya ini disuruh jalan membersamai saudaraku untuk memudahkan urusannya dia. Sampai urusannya selesai, itu lebih aku cintai dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bukan Namiro loh. Nabawi 1 bulan. Sementara sekali sholat di Masjid Nabawi, berapa kali lipat kan pahalanya? Ini iktikaf di Masjid Nabawi di bulan Ramadan 1 bulan, kalah pahalanya. Dibandingkan apa? Membantu hajat saudara kita sampai hajatnya terpenuhi. Ini loh Pak, asas manfaat dalam agama Islam. Nah, maka suatu hari Abdullah bin Al-Mubarak tahu nyurati Fudail bin Iyad. Abdullah bin Al-Mubarak itu setahun haji, setahun jihad. Setahun haji, setahun jihad. Setahun haji, setahun jihad. Jadi kalau tahun ini jihad, tahun depan haji. Tahun depannya lagi jihad. Abdullah bin Al-Mubarak. Ada temannya dia, depis dek ngarepe Ka'bah gak tahu ngalih. Namanya Fudail bin Iyad. Dikirim surat sama Abdullah bin, ya abidal haramaini, lau absartana فإنك تعلم أنك بالعبادة تلعب لو عينك تدمع دما فجسدنا تدمع دما. Dibilang apa? Wahai penyembah Ka'bah, kalau kamu ngelihat kami, maka kamu akan ngerti ternyata ibadahmu itu main-main. Kalau matamu karena ibadah meneteskan air mata, jasad kami meneteskan darah. Ini peringatan dari Abdullah bin Al-Mubarak kepada temannya. Ibadah itu bagus, tapi sesuatu yang lebih bagus ketika dirimu bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka Pak, jangan segen kalau ada orang mau nyebrang jalan, berhenti sebentar mobil kita. Apa sih susahnya? Remen, seret. Biarkan dia jalan. Ketika ada orang di pasar mau ngangkat barangnya kaboten, opo sih repote? Bu, tak bantu ngangkat sampai kendaraan. Ketika Anda ngelihat orang lagi sedih, apa susahnya Anda sapa dia? Kenapa temanku kok sedih? Oh yuk sama saya. Kira-kira bisa bahagia enggak sama saya? Yuk kita jalan-jalan. Kalau ngelihat anaknya orang lain sakit, di rumah Anda ada mobil, ngomong sama dia. Jam berapapun Anda perlu mobil saya, ngomong. Saya keluarin mobil saya. Itulah orang Islam senantiasa mendatangkan manfaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, apabila ada candaan-candaan yang kurang sopan. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.